Pemirsa, revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan Badan Legislasi DPR RI menjadi bola panas karena diduga dilakukan secara cepat dan ugal-ugalan dengan tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Namun Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, memastikan bahwa Pilkada akan berjalan dengan sesuai dengan putusan MK tentang batas usia dan juga syarat pencalonan kandidat. Mahkamah Konstitusi keluarkan putusan nomor 60/2024 soal syarat pencalonan calon kepala daerah. Putusan yang terbit nyatakan syarat ambang batas pencalonan Cakada sebesar 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu tidak berlaku. MK putuskan bahwa pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada inkonstitusional bersyarat. MK menetapkan syarat pencalonan Cakada untuk pemilihan gubernur serta bupati atau wali kota bagi partai politik atau gabungan parpol pengusung cukup dengan memperoleh 6,5% sampai 10% pada pemilu sebelumnya. Badan Legislatif DPR RI langsung mengadakan agenda pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah putusan tersebut keluar. Revisi Undang-Undang Pilkada yang digelar DPR ini berpotensi anulir putusan MK nomor 60/2024 dengan mengembalikan syarat pencalonan Cakada kepada aturan lama. DPR berdalih, revisi Undang-Undang Pilkada sudah dibahas sejak jauh hari. Faktanya, balik DPR RI malah mengotak-atik hasil putusan MK nomor 60/2024 dalam rapat panja revisi Undang-Undang Pilkada di DPR. Setelah DPR dan pemerintah menganulir putusan MK serta berencana menggolkan revisi Undang-Undang Pilkada, protes dari masyarakat sipil meletus di Jakarta dan sejumlah daerah. Elemen masyarakat sipil seperti buruh, mahasiswa, aktivis, budayawan, hingga akademisi melangsungkan aksi unjuk rasa dengan menolak revisi Undang-Undang Pilkada dan mengawal putusan MK. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan lembaganya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi bila revisi Undang-Undang Pilkada tidak disahkan sebelum 27 Agustus 2024. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebut putusan Mahkamah Konstitusi adalah tafsir resmi konstitusi yang setingkat dengan undang-undang dan berlaku begitu disahkan. Iya, peluang untuk meminimalisir ketidakadilan dan permainan curang, perbuatan melawan hukum tapi perbuatan melawan moral, melawan mala inse, ya mala inse namanya. Jadi ya sekarang saya kira KPU udah tahu, semuanya udah dengar, dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan, begitu palu diketok langsung diserahkan hari itu juga. Nggak bisa beralasan, wow saya belum nerima apa putusannya, tadi udah disuruh bawa pulang. Itu aturan. Pasca gelombang aksi yang warnai gedung DPR usai wacana revisi Undang-Undang Pilkada mencuat, Komisi 2 DPR tegaskan bahwa dalam PKPU memuat sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi.
Ya, saya kira kan yang krusial sekarang ini menghadapi pilkada besok yang pembukaannya tanggal 27-29 ya. Dan apa yang juga disampaikan oleh adik-adik kita mahasiswa ya, seluruh elemen masyarakat yang sekali lagi kami terima kasih sudah datang ke rumah mereka sendiri, rumah rakyat, menyampaikan aspirasinya ya. Itu kan berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pilkada yang sudah di depan mata yang besok tanggal 29 ini pendaftarannya itu bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang terakhir berlaku. Gelombang aksi dan protes yang tumpah ruah di jalanan baru saja reda. Namun, kembali muncul edaran surat undangan dari KPU ke Komisi 2 DPR untuk membahas sejumlah agenda. Salah satunya adalah pembahasan putusan Mahkamah Agung yang sempat diketok pada Mei 2024 lalu. Dikutip dari inews.id, meski telah tegaskan akan ikuti putusan Mahkamah Konstitusi, KPU sebut ada langkah formal yang harus dilalui. Salah satunya adalah berkonsultasi dengan DPR. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran akan dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika langsung tindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan kepala daerah tanpa konsultasi dengan DPR. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, meski putusan MK bersifat final dan mengikat, KPU tetap harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi 2 DPR RI.